Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tsumma alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a lawla an jama'ana Allahur Rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzil irfan. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, ambil khusus tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar Masjid Salatul Jannah ini, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita junjung tinggi ketua mereka, yang sama-sama alhamdulillah kita banggakan karena mereka masih bisa membimbing kita. Mudah-mudahan kita doakan mereka dipanjangkan oleh Allah umur dan ilmu mereka bermanfaat buat kita. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, tak terkecuali panitia Masjid Salatul Jannah juga yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama sama-sama kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan alhamdulillah di 2 Ramadan ini alhamdulillah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak pertolongan Allah, mungkin kita kada bisa salat subuh, kada bisa puasa, kada bisa berkumpul i'tikaf lagi, menambah waktu di sini. Kalau seandainya tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang hendak baik, semua orang hendak yang terbaik, tapi itu tadi takutnya sembahyang berjamaah afdal min salatin fard bi 27 derajat, 27 kali lipat dibanding dengan sembahyang sorangan. Berbagai duit itu di rumah dapat 1.000, di masjid berjamaah dapat 27.000. Orang normal itu pasti mengambil 27.000 pasti. Dan hadis ini tahu berataan, sudah tahu berataan, dan hendak tahu nih, hendak tahu berjamaah, hendak benar. Anda dapat 27.000 ketika tadi di tangan Anda benar. Tapi taufik dan hidayah atau pertolongan Allah tadi kadang menyertai orang tersebut yang terkawal. Jadi alhamdulillah subuh kita ini kita masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan salat subuh dan lain sebagainya. Salawat dan salat subuh satu rindulah hari bagi umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah
dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang terdahulu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini adalah bulan yang sungguh sangat luar biasa, afdalul syuhur. Nabi menjelaskan paling afdal bulan, di mana terdapat di bulan Ramadan ini sebagaimana kita ketahui bersama ada satu malam, entah malam yang keberapa, yang jelas di dalam Ramadan ada lebih baik, bukan sama jemaah sekalian. Kalau seandainya di sini ada duit 1.000 dan di kiri ini ada 500-an buah butik, sini 500 buah butik, sini duit serambar aja cuma 1.000, ini sama nilainya. Ada ini lebih baik daripada ini, lebih baik daripada 1.000 bulan, khairun min alfi syahr. Dan siapa yang memperdapati bulan itu sungguh sangat luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat pada bulan Ramadan. Dan Ramadan ini jangan lagi Allah Ta'ala ummati ma fi Ramadan latamanna an takuna sanatuhu Ramadan. Kalau seandainya umatku mengetahui tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan, Masya Allah, la tamannau an takuna sanatuhu Ramadan, niscaya mereka menginginkan 12 bulan itu dengan Ramadan saja. Tidak ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban dan lain sebagainya. Yang mereka inginkan hanya Ramadan saja. Li fadlihi alaihi, ala jami syuhur. Karena keutamaan bulan Ramadan tersebut di atas semua bulan. Jadi hendaknya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen istimewa ini, kesempatan Allah yang sungguh sangat luar biasa ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, waktu Sayyidina khutbah naik tangga pertama, wa yaqulu amin. Naik tangga kedua, wa yaqulu amin. Naik tangga tiga, wa yaqulu amin. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa sampai naik tangga pertama biar ucap amin, naik tangga kedua amin pulang, naik ketiga amin pulang. Nah, jadi jalan Nabi, waktu aku naik tangga pertama, lalu Jibril membisikkanku, ya Muhammad, syaqiya 'abdun man adraka Ramadan ansaraka minhu falam yufanna. Hei Muhammad, celaka orang yang ketemu dengan bulan Ramadan dan kemudian berlalu Ramadan tersebut, falam yufanna, tapi dosanya hanya diampuni, itu celaka. Fakultu amin, maka amin Nabi. Naudzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, kalau seandainya Nabi yang sampai mengucap amin, naudzubillah min dzalik. Ibu tangga kedua pulang ya sahabat, apa yang mengucap amin pulang? Syaqiya 'abdun idza adraka walidayhi aw ahadahuma fil kibar falam yudkhilahul jannah. Celaka pulang seseorang yang kalau seandainya bertemu lawan witannya atau salah satu dari witannya anak berdua tadi, mama aja lagi ada atau abah aja lagi ada atau keduanya di waktu duha. Nah, falam yudkhilahul jannah, tapi kada sampai kaumnya masuk surga, itu celaka. Fakultu amin, amin jarum. Amin dengan istajib, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya kita mengucap amin masih ihtimal, masih kurang lebih sedikit. Tapi kalau seandainya Nabi atau para malaikat nak mengucap amin, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ibu tujuh para sahabat tangga ketiga apabila mengucap amin pulang. Nah, syaqiya 'abdun idza dzukirtu 'inda falam yusalli 'alaihi.
Muhammad, celaka pulang seseorang kalau seandainya ikan itu disebut kurang, yang mendengar dalam sudah ada, maka tidak baca salawat kalau ikan itu celaka juga. Jadi luar biasa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bertemu dengan Ramadan, tapi Ramadan tidak di matanya ada keistimewaan tersendiri, sehingga bangsa berlalu lewat kayak itu aja tanpa ada perubahan dan sebagainya, itu yang Nabi naudzubillah celaka itu. Mudah-mudahan tidak termasuk orang kayak itu. Nah, karena Ramadan ini masya Allah gurihnya ibadah, tinggal kita ini lagi. Dan yang terpenting dari semua itu, mudah-mudahan apapun perihal di dalam Ramadan ini, kawan kita bawa keluar Ramadan, itu yang lebih penting jemaah sekalian. Misalnya, anak menyebut Tuhan, jangan menyebut Tuhan, kan bukan Ramadan bentar puasa. Mudah-mudahan angka ini kawan tahu di luar Ramadan. Jangan mentang-mentang menyebut Tuhan, jangan kadang bulan puasaan kurang lebih sedikit. Ini penganggap bimbingan karena artinya silahkan aja namanya berkurang, menyebut keaiban orang, kekurangan orang. Cuma saja di bulan Ramadan ujar. Padahal Nabi ini sangat menegaskan benar menyebut keaiban orang. Jangan benar aja Nabi. Ini sanksinya sangat luar biasa. Kalau seandainya di luar bulan Ramadan kan dosa. Bila kita di dalam Ramadan ini sampai dosa, pahalanya hilang. Maka yang Nabi rubba sha'im atau kam bin sha'im laysa haddun min siyamihi illa al-jumu'ah atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi sedikit pun tidak pernah mendapatkan haddun min siyamihi, bagian atau pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa itu tersebut. Illa al-jumu'ah atas, kecuali yang dirasakannya hanya laparnya, hanya hausnya, hanya dahaganya dan sebagainya. Jadi ini rugi benar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin ini mudah-mudahan kita kau babi hendaknya berkurang batal puasa. Nah, harus yang Allah dua benar. Nah ya, alhamdulillah jadi. Lagi kalau ini aku sama perlu makhluk ini mulai dari kalah. Nah ya, sekolah, nang sekolahnya itu 8 kemarin dapatnya. Jangan sampai angka itu tadi. Falam yuban, Ramadannya lewat, Ramadan berlalu, falam yuban lah, maka jangan diampuni. Itu cara benarnya Nabi. Kenapa? Nabi sudah memaklumkan, Nabi sudah menegaskan bahwa Ramadan ini ada beberapa 1/10 Allah sayang lawan kita. Ada kesempatan untuk kita disayangi Allah. Makanya ulama mengajarkan lawan kita doa diamalkan 100 kali sehari. Allahumma arhamni 100 kali itu dibaca. Karena 1 sampai 10 Ramadan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi siapa yang ada disayangi Allah ini rugi badan. Siapa ini misalnya Allah berbagi duit, warga aku berbagi duit bagi orang yang hendak. Ini Allah berbagi tapi kita cuek aja dan sebagainya, kada berdua. Tapi ini Tuhan ini bagi orang yang hendak. Kayak itu jawaban. Ini siapa hendak minta sayangi. Paham ya kalau kita sudah lah mengenal disayangi kita tuh. Disayangi kita atau kita misi anak, kita sayangi anak minta duit kalau becak kita beri 50, 100, 200 ada duitnya karena kita sayang. Tapi kalau seandainya kita tidak sayang anak kita pembangka begadang terus sampai yang setah mati kita menyuruh umpama puasa ini bilang bakal hilang dulu hanya tahu makan sahur dan sebagainya umpama itu gitu bisa berbohongnya kita aja kita jalan mati kan anak-anak kata anak membangkang deh
Begitu bang terbang, bang terbang, wah ini semalam minta duit dia rupanya, pasti itu. Karena apa? Iya pembangkang. Tapi kalau seandainya masjid nak tarawih masjid aku, ke pengajian subuh aku, dari sekolah jadi begitu aku, mengaji terbuka bulan puasa aku luar biasa kayak aku. Kata khatam beberapa kali, tiga kali khatamnya, 3 juz sehari. 3 juz sehari, 2 kali khatam kan 2 juz saja sehari. Bagi orang-orang yang lancar itu mengaji itu 2 juz itu kayak sayur bagi orang yang lancar baca dulu, bagi orang yang lancar aja dulu. Amun maka kayak kita kada tapi lanjut ini, sajus barang sehari. Umat sajus itu imbak subuh nih 2 lembar anak menerpang nafsu di keluar pada rumah, anak perjalanan ngobrol dan sebagainya, nafsu tahani, mudah-mudahan kau tahani dapat 2 lembar, zuhur pulang dapat 2 lembar, asar dapat 2 lembar, subuh maghrib dapat 2 lembar, makan sekedarnya aja. Karena pilihnya makan beli jangan makan lapar, makan puasa, karena tarawih kalau tidak marut karena kebanyakan isinya. Jadi 10 lembar itu sajus santai benar. Duhanya jam 9 jam 8 pokoknya ada perpaksa 6 lembar mengurangi dari mana ada. Jadi insya Allah saat kuliah aja amun bisa membagi, amun imbang subuh kita nafsu anak keluar, anak bujuk-bujuk, anak perjalanan, anak makan ugar dan sebagainya. Umpamanya ini kadang menyalahkan orang kadang cuma dia ulah Ramadan subuh kita ulah itu ini dan sebagainya sehingga berlewat. Zuhur kena imbang sembahyang zuhur langsung guring. Asal kena perjalanan kemana? Ya kudu kan cari uang, cari sayur, cari ini, cari gangan, cari wadai. Jangan di sana wadai yang banyak orang bukan besar manis misalnya. Sama nyaman wadai, sama satu dikat nyaman umpama. Lalu kudu hilanglah imbah asal tadi. Imbah maghrib kan makan. Ada sebuah isyakur silsam itu dan sebuah kurma sudah jadi ada bukan dulu. Nah puasa ini dia astagfirullahaladzim. Puasa ngalih segala kayu di tengah jalan kira-kira perasa asal kayak nang wadai gitu nggak perlu lapar. Lagi ingat benar lagi ingat benar lagi kakak-kakak umat jalan bangun tamakan juga. Sini sini ini, sini wadai sini sini di muka pembukaan ini 4, 5, 6 butik itu lagi kita akan mau sampai buka itu sini ada silsak, sini ada es buah, sini ada gagaluh, sini kurma. Makan jadi makan bawang, makan nasi, wadai kan sebayang makan. Tuh anak lu nuka apa tuh bisa keju ini pas bisa keju sampai ini kan berapa? Jangan akan akhirnya jangan apa? Sekarang tanya ini masa. Itu jangan masalah. Jadi itu imbang asal, imbang maghrib, dia makan kita tadi lalu keanakan. Imbang isya tarawihan, imbang tarawih itu anak mana bisa berkok, bisa diulahkan dirinya. Segala kopi dan sebagainya ada wadai sisa pembukaan tadi berkorok pulang lalu sebagainya lalu hilang sajus tadi. Ini bagi orang yang bisa membagi waktu. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita ini dapat memahami dan menyadari bahwa ujarudi lau ta'ala ummati ma fi Ramadan. Di situ dan tentang saya di situ ada lagi dengan kalimat yang lain-lain cuma orang belum hafal itu. Kalau ta'ala ma fi Ramadan, kalau seandainya umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, la tamannau an takuna sanatuhu Ramadan. La tamannau an takuna sanatuhu Ramadan. Niscaya mereka menginginkan 12 bulan itu hanya dengan Ramadan saja.
nang lain karena saking luar biasanya ngaran bulan Ramadan itu tadi. Yang pertama, angka 2, jadi mudah-mudahan kita jangan sampai celaka lantaran Ramadan berlalu falam yufarlah, karena tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kumpul 1 sampai 10 ini bulan rahmat, awalul rahmat. Ini Allah sayang sama kita, bagi kita anak kita sayangi dengan Allah. 10 sampai 20 itu maghfirah, bulan ampunan. Allah berkenan mengampuni siapa aja dengan catatan hendak minta ampun, itu aja sebutin. Dan kita garis bawahi dengan catatan hendak minta ampun, biar Allah berfirman kami sahir fa'upe wa kami mustaghfirin fa'udullah wa kami ta'if fa'udullah. Biar Allah berfirman tiap-tiap malam Allah layani Ramadan, tiap-tiap malam Allah inna rabbaka yunadi Allah Subhanahu wa taala berseru tiap malam pada bulan Ramadan ini. Adakah anak-anak minta ampun di ampuninya, adakah anak bertobat di beri terima tobatnya, adakah anak-anak minta ini minta itu segala macam kubalinya. Biar Allah berseru itu berkali-kali tiap malam Ramadan. Tapi kita ini ya kayak gitu analoginya tadi, ini muka masih selalu jalannya, ayo siapa anak kebimnya 100 sempurna, ayo siapa? Kita lewat aja, bagi ada orang kamu perlu berbagi duit 100 ribu di satu jannah. Nah seorang teman kasih duit singgah dibagi orang kita mantan ada duit dan lain sebagainya, orang ngomong bagi duit sebagainya, tapi kita ada akun. Kalian ada dapat diberi orang, ada orang kajak-kajak orang bisa dikemana, ada apa? Nah kayak juga Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tampil diampuni, siapa yang bertobat, siapa yang minta hajat dan sebagainya akan kukabulkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1, pertengahan kasih sayang Allah bilanya kita hendak terjadi. Yang 2, ampunan Allah bila kita hendak minta ampuni. Makanya tadi celaka bagi orang yang melewatkan Ramadan begitu saja. Artinya apa? Ini akan tahu ini ada pengumuman Allah supaya siapa yang minta ampun ampuni. Tapi dia kan tahu kada minta ampun kada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah termasuk orang bercelaka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah siapa nang betul-betul kuitan. Ini kalau seandainya ada kuitan sudah duha, mohon maaf bagi ayah-ayah yang umur 70-80 tahun, yang kebetulan masih diberikan kesehatan oleh Allah pada umur, mohon maaf benar. Ini artinya merupakan ujian juga bagi kita. Bilanya kita kawat sabar, alhamdulillah kita masya Allah diberikan tiket surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya itu apa? Mohon maaf, biasanya ngarang orang tua sekali lagi ngarang orang tua ujian kita baru sidin pulang benar cerewet benar. Ini bila orang ada ilmunya yang nyebut kuitan itu cerewet, anak ini bukan ini harus salah, anak itu bukan itu harus salah. Bilang mbah jangan besar mengumpai lagi mengata-ngata jadi apa? Mengata-ngata aja lo besar mengumpai. Artinya model apa tuh? Besar mengumpai itu sebenarnya mengata-ngata. Belum kita ingat dia. Bertingkah-tingkah anggakan pepuyu hendak disangkakan pepuyu sangkakan pepuyu hendak bubarnya. Ini salah masalahnya. Lalu diri kita akan sabar menghadapi kuitan kita itu. Sampai kita tahu cekak, tahu rupiah ini segala macam. Kalau bila kita dapat tiket neraka, fadal yudhillah Allah jannah, maka kita bertemu kuitan ujian Nabi. Tapi kadang Allah membuat kita masuk surga. Ini cara kedua. Hendaknya bilanya ada kuitan, masya Allah, ini tiket kita buat ke surga. Jadi sungguh kita perhatikan kuitan kita,
jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita sangkal kesal dan lain sebagainya. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita berjumpa dengan orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi, mengucap nama Nabi, maka hendaklah kita ditekankan benar untuk selalu mengucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaqiyya 'abdun man idza dzukirta 'indah falam yusad 'alaihi. Celaka seorang hamba kalau seandainya ia bertemu orang menyambut nama ngaran kamu amati Jibril falam yusad 'alaihi, maka kadang baca salawat naudika, nah itu cara